Pak, izin saya rekam ya, Pak. Buat yang teman-teman yang tidak hadir bisa menyimak kembali diskusi kita hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hampura, baru baru beres nih ketemuan pembimbing. Ya Pak. Aduh, Bapak nyupir apa disupirin Pak? di Bogor. Hah? Disupirin apa nyupir? Ya, disupirin. Nah, Alhamdulillah. Oke, baik kalau gitu. Kalau lagi nyupir lebih baik jangan ini Pak. enggak, aman. Aman ya. Baik. Aman. Gimana? Udah lengkap semua? Bagus. Siapa lagi yang belum? Pak Agus ya. Pak Agus sama Pak Ahmad Dimyati belum hadir. Tapi Bu Salama udah ada. Oke, gimana? Baik, kita mulai Pak. Iya, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa melakukan pertemuan perdana pada sore hari ini di tengah-tengah kesibukan masing-masing dari kita. Mudah-mudahan pertemuan hari ini berkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Pak Yudi Munadi Wadek 2 yang sudah memberikan kepercayaan kepada kami semua di sini menjadi tim penyusun profil fakultas. Begitu juga terima kasih buat Bu Salamah yang sedang tanda tangan SPPD katanya Pak, Iya. dari Sabang sampai Merauke. Luar biasa. Luar biasa beliau. Alhamdulillah. Baik Pak, untuk pertama ini mungkin ada arahan-arahan terlebih dahulu dari Bapak, kira-kira apa yang sebetulnya diharapkan dari fakultas untuk profil fakultas ini. Ya. Dan meeting kita akan berakhir di 10 menit Pak. Gimana nih Pak? Ganti link ya? Ganti link atau gimana Pak? Apanya? Ini pakai Zoom-nya yang gratisan Pak. Saya udah nggak ada Zoom yang premium. Ya nggak apa-apa lah, nggak ganti-ganti aja sementara ya. Ya, baik. Silakan Pak, kalau ada arahan-arahan terkait hal ini Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman semua ya, langsung aja, kita ini belum pernah punya profil yang bagus yang bisa mewakili institusi kita secara kafah, kalau kata orang Islam tuh. Secara menyeluruh gitu. Jadi simple tapi menggambarkan keseluruhan. Indah dilihat, enak dibaca, dan looks gitu kelihatannya. Dan di samping itu ada tambahan ya PR yang besarnya adalah di profil institusi itu juga menggambarkan profil dosen. Ada profil dosennya. Profil dosen itu menggambarkan kompetensi dosen yang kita bisa mensosialisasikan keahlian si dosen A, si dosen B itu ahlinya apa kan gitu. Sehingga dia layak dipublish, layak dipublish gitu. Kalau ngomong Bu Neneng Nurjana, dia tuh ahli apa? Gitu. Kalau Makyun kan, Pak Makyun itu ahli forensik bahasa. Nah, udah enak tuh kalau Pak Makyun udah ketemu forensik bahasa. Pak Tanenji ahli active learning. Bu Wardek 1, Bu Yanti, dia ahli lesson study. Nah, itu ketahuan tuh. Nah, itu harus diidentifikasi dulu gitu. Walaupun tidak keseluruhan, ya nggak apa-apa, itu untuk motivasi bagi yang lain. Ya, ya artinya kita juga sambil ini Pak Sodikin, sambil ada semacam mini risetnya lah, dan sambil mengevaluasi juga sih sebetulnya mah, biar para dosen tuh melek gitu. Oh iya ya, kalau gua ditanya gua ahli apa tuh, gua ahli apa sebetulnya. Itu kan jadi evaluasi diri itu akhirnya tuh, jatuhnya itu. Nah,
mudah-mudahan dengan cara ini mereka juga menjadi tergugah gitu ya. Ya akan memperbanyak publikasinya dan lain sebagainya. Nggak bisa soalnya ngaku-ngaku saya ahli A, ahli B, ahli C itu nggak bisa. Karena kan akan dilihat karyanya, gitu, akan dilihat karyanya, ya. Kalau nggak ada karya ya kita sulit dong mengakui keahlian itu. Makanya nanti juga untuk menentukan ahli apanya juga kita juga tidak sembarangan untuk dipublish gitu. Gitu. Jadi ini makanya saya pilih banyak tim ya, timnya agak cukup banyak karena ada uh, apa namanya, ada unsur risetnya dikit lah, mini riset gitu, meriset dulu SDM kita, meriset dulu SDM kita. Bahkan kalau ada dari teman-teman ini, teman-teman non dosen, tapi dia ahli, misalkan kita punya Pak Kuswara, dia fungsional perencanaan, ya kenapa tidak? Ya kita publish juga kalau memang itu layak dipublish, ya. Jadi tidak mesti dia itu dosen gitu, tidak mesti dosen. Kalau memang itu layak dipublish, publish aja kan gitu. Itu ya kalau saya sih keinginannya seperti itu. Di samping juga kekuatan-kekuatan kita itu apa aja ya selain SDM-nya. Kita punya apa? Poster itu udah layak atau belum? Ya. Terus kemudian diskusi dosen itu udah menjadi kekuatan atau belum, itu juga perlu dipublish, perlu untuk dilihat gitu. Jangan hanya menjelaskan apa namanya, kita punya mahasiswa sekian, visi misi kita, iya kan visi misi kan bisa ngarang, itu kan karangan. Semua orang juga bisa ngaku-ngaku ke depan itu ya gini 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 gini, itu kan visi misi makan pikiran. Tapi apa yang udah kita lakukan kan itu juga harus dipublish gitu, diprofil gitu. Ya tidak hanya cita-cita yang di profil ini, kebanyakan kan cita-cita, visi misi gitu. Tapi apa yang udah dilakukan, apa kerjasama nih Bu Agung nanti kan punya peran besar itu di situ. Linkage kita itu kemana aja, di luar negeri kemana aja, di dalam negeri kemana aja linkage-nya. Dan itu harus tergambar di apa di profil kita itu. Linkage-nya, linkage publishing, linkage untuk apa namanya, seminar-seminar. Kita seminar tuh kan udah dengan Australia sering, dengan Pakistan pernah, kalau nggak salah pernah ya, dengan Iran pernah, paling belum ya. Kalau nggak salah pernah sih dengan Timur Tengah tuh ya, gitu. Itu juga perlu itu dipublish gitu, ya perlu dipublish. Itu aja sih sebetulnya mah. Di samping punya visual yang wow gitu. Kita nggak bisa ngambil gambar dari HP itu, nggak bisa, pecah itu. Jadi kalau mau tuh ya kita dengan sengaja ngambil gambar dari kamera, betulan kamera gitu. Makanya saya pilih antum, terus ada Pak Dimyati, dan saya percaya dah nggak diragukan lagi itu orang visual itu. Itu Pak, itu Pak Sidik ya. Keinginan saya itu seperti itu gitu. Biar tarbiyah yang besar itu terwakili lah dengan profil itu. Itu sih ya, biar nanti Pak Bu Agung makin nambahin lah lebih detail lagi. Ya, makasih ya Pak Sidik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yudi. Ya. Zoom kita ini habis di 2 menit lagi nih Pak Yudi. Ya. Gimana baiknya Pak Yudi? Ditutup lagi, terbuka lagi aja. Oh baik. Ini kita ini kebetulan lagi pada ngumpul Pak, itu Pak. Ada Bu Neneng di sini. Wes luar biasa. Ada Pak Hafiz. Ada Bu Ana sama Pak. Kami menyimak dari ruang ini Pak. Calon studio katanya ya Pak. Ya. Oh iya betul, di situ ya. Luar biasa, keren banget. Begitu. AC-nya dingin nggak? Oh dingin Pak. Oh, mantap Pak. Ya, Menggigil, saya menggigil. Ini membuat hati jadi adem Pak.
Asik lah kalau gitu. Ya, ya. Baik Pak, ini kita ganti link lagi ya berarti ya Pak. Mangga, 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 Kita mangga, tutup, mangga, kemudian kita masuk ke mangga. lagi ke link yang baru. Baik Pak, terima kasih. Ya. Tadi Bu Yanti juga mau bergabung. Tadi sempat bergabung di ujung. Ya. Sekarang saya WA kembali, dia bisa bergabung lagi. Bu Salamah mungkin mau ada nyampaikan sesuatu barangkali. Ya boleh, makasih Pak Yudi. Ya, Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Yudi yang sudah mengundang saya dan teman-teman. Saya kira ini sangat baik yang kemarin. Memang saya sendiri itu udah ada kawan-kawan magang sebenarnya ya, magang mahasiswa yang mau saya berdayakan untuk pembuatan profil sederhana. Saya kira sangat bagus tadi yang sudah disampaikan Pak Yudi. Saya juga setuju. Mungkin bisa di breakdown Pak Yudi secara output tuh apa yang harus dihasilkan. Maksud saya gini, kita kan membuat profil banyak tujuannya ya, banyak tujuannya. Misalnya kaitannya dengan kerjasama nih. Kalau saya lagi kalau kerjasama kan intinya kita jualan ya, jualan Betul. luar gitu. Nah kalau saya jualan tuh saya bawa apa sih kan gitu ya? Ya, betul. Gak membawa sesuatu yang detail itu bagus juga. Tapi biasanya yang detail-detail itu bisa di bisa di bisa dipelajari oleh oleh taruhlah mitra itu pada waktu yang tidak bersamaan pada saat kita meeting gitu ya. Biasanya meeting kan singkat-singkat aja. Nah, jadi menurut saya memang harus ada detail output yang Pak Yudi inginkan. Misalnya dalam bentuk profil sederhana, brosur-brosur gitu yang bisa dibagikan pada saat ini nih Madrasah Festival nih. Kemarin kan saya tanya, kita kan mau 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 marketingin tentang tarbiyah nih, apa nih bentuk bahan marketingnya yang bisa dipakai gitu, bisa dibagi-bagi atau apa gitu. Itu kan sesuatu yang simpel tuh Pak Yudi. Ya. Kalau bentuk simpel gitu. Nah untuk yang detail kita juga harus lihat juga karena kerjasama kita kan bermacam-macam ya levelingnya gitu. Yang detail bagus kita jadi ada keahlian dosen dan segala macam. Nah tapi dalam bentuk apa nih gitu? Apa dalam bentuk website kah atau dalam bentuk video masukin ke YouTube kan gitu. Kalau website kayaknya kita hampir sepertinya tidak bisa bergantung ya pada website ya. Tapi harus ada bentuk lain gitu yang kira-kira bisa informasi itu ada dan bisa kita akses kapanpun gitu. Tidak hanya pada saat saya jualan, kita jualan gitu ya, tapi juga orang lain mau mencari tahu tentang kita. Gitu kan. Kalau internetnya bagus sebenarnya informasi yang tadi Pak Yudi inginkan tuh bisa masuk semua ke website kita Pak Yudi ya, karena website Prodi juga kan sangat detail tuh, profil masing-masing dosen juga ada di situ. Cuma ya tadi itu kita tidak bisa rely on apa website kita gitu, server kita gitu. Jadi kayaknya harus dipikirkan real output dari profil ini bentuknya seperti apa. Buku, brosur gitu kan pasti beda ya. Kayak nanti coba saya share ke Pak Yudi, PLK itu bikin brosur sederhana cuma 2 halaman tuh. Kayaknya dia bisa cetak ataupun bisa flyer dibawa-bawa gitu kalau mereka lagi pergi. Kirim aja langsung ke grup. Saya nggak masuk grup kayaknya. Grup profil ada nggak? Dimasukin belum? Belum kayaknya. Nanti dimasukin aja ke grup. Nah itu memang sederhana banget gitu. Saya sih tidak begitu kurang begitu suka ya, maksudnya karena memang cuman nama prodi gitu doang. Cuman artinya perlu dipikirkan juga bahwa yang kayak gitu kita perlu kan gitu. Tapi yang detail juga kita perlu. Cuman bentuknya kayak gimana itu harus yang kita pikirkan. Itu sih. Itu aja tambahan saya Pak Yudi. Oke. Bagus lah ya. Jadi yang kebayang sama saya itu
ada beberapa profil yang sesuai dengan peruntukannya gitu ya Bu Agung ya. Iya betul betul. Oke. Dengan peruntukannya. Oke, Kayak misalnya sip, nih sip. di acara kayak gini nih Pak Yudi, saya pengennya tuh ya fakultas tuh udah punya TV, yang konten TV-nya tuh tentang kita gitu, berulang nanti kan. Jadi orang bisa melihat kita tuh di TV. Kita udah nggak zamannya brosur sih sebenarnya kan, nggak zamannya brosur, Iya, tapi tetap tetap butuh juga sewaktu-waktu brosur itu gitu kan. iya, iya. Ya gitulah intinya. Iya, siap. Oke. Silakan lanjut Pak Sidik. Baik, Mungkin ya. terima kasih Bu Salama Agung, masukannya insya Allah udah dicatat dan izin direkam supaya nanti bisa telah kembali Ingat. kita bisa Iya, untuk betul. apa saja sih yang bisa kita highlight dari pertemuan hari ini. Selanjutnya sudah ada Bu Yanti, Pak Yudi di Oke, Bu Yanti minta masukan aja Bu Yanti ya. silakan Bu Yanti. Tadi lagi di jalan juga beliau. Halo Bu Yanti. Emang tujuan kita sore ini kan brainstorming dulu kan gitu. Ya, betul. Oke, Karena kedengaran saya Pak? ya, kedengaran Bu. Silakan Bu. Oke, iya. Ya, terima kasih Pak Yudi, Bu Agung, Pak Muhammad Sidik ya. Ini kaitannya dengan profil ya. Kalau bisa mah ya, karena kan sekalian buat akreditasi internasional ya. Ada yang berbahasa Inggrisnya gitu. Jadi atau 3 bahasa juga nggak apa-apa lah gitu. Jadi itu mungkin harus dipikirkan juga ya. Terus selain supaya ramah gitu ya profil ini, kalau kayak kedengeran nggak? Ya, Kedengeran Bu, kedengeran. kedengeran Bu, Kedengeran jelas ya? banget ya. Ya, ya kalau misalnya eh, kalau yang di video kan ada suaranya ya, tetapi juga Ya, mungkin nggak semua orang apa namanya mendengarkan suara itu. Kita harus memikirkan juga yang difabel gitu. Jadi ada running text-nya juga gitu. Itu dipertimbangkan ya. oke. Terus itu ketika video ya gitu, itu dipertimbangkan kayak gitunya gitu bahwa orang juga mungkin dan bagi orang yang lagi belajar bahasa Indonesia juga itu akan sangat membantu gitu ya orang asing yang sedang belajar bahasa Indonesia running text yang ada di bawahnya itu. Nah kayak gitu-gitu sih eh, apa sepele ya gitu, tapi mungkin itu perlu dipertimbangkan juga tuh. Baik. Mm-mm. Oke. Terus kontennya gimana Bu? Ngarah Nah, kontennya? yang kontennya kan kalau yang biasanya ini mau kontennya gaya formal atau gaya ini yang Oh, terpikirnya? yang terpikir sama saya tuh banyak gambar, banyak foto. Oh ya, ininya ya. Tapi Ya, narasinya sedikit gitu. dengan narasi sedikit ya. Kalau Sedikit saya sih narasi. lebih cenderung dibuat dulu story boardnya ya gitu, seperti Ya, apa sehingga kita bisa storyline-nya ya. sama-sama bisa review kalau Ah, kalau ketika kita akan baik. membuatnya gitu ya. Jadi nanti dari story itu kan kita Baik. bisa tuh oh ini kekurangannya ini ininya gitu kan visi misi misalnya. Nah, Ya, itu juga tuh visi misi harus disesuaikan dengan SK yang terakhir ya yang kemarin profil yang udah dibuat itu baik. jadi kita harus ini dulu Pak Sodik nanti kita lihat berkas-berkas gitu ya untuk dokumen-dokumen terakhir terkait visi misi dan sebagainya termasuk visi misi universitas juga gitu. Nanti ketika pas pembuatan profil ini kita bisa melihat gitu ya apakah memang visi misi yang ada di fakultas kita itu masih relevan enggak dengan visi misi universitas yang baru gitu ya. Kalau enggak berarti memang sebelum pembuatan profil paling enggak kan kita mengundang stakeholder, mengundang alumni gitu ya dan beberapa dosen senior dari kita untuk membahas secara khusus visi misi ini gitu. Nanti kan apakah ketetapan dekan ya kalau itu ya. Gitu. Baik ya. Itu jadi yang pertama kita lakukan itu dulu coba ya kita
lihat visi misinya gitu. Nah, yang selanjutnya kan nanti isi di dalamnya mungkin profil secara keseluruhan ya, profil lulusan Fakultas Ilmu Tarbiyah itu seperti apa. Kalau ada profil-profil yang memang juga sudah jadi tuh, misalnya dia jadi dosen di internasional, rekognisi internasional gitu ya, itu Ya. bisa tuh dijadikan sebagai keunggulan ya, bahwa kita tuh melahirkan profil-profil yang seperti itu tadi gitu ya. Terus kan ada juga yang misalnya kalau kayak Natroy itu kan juga sudah terkenal tuh. Nah, itu juga bisa gitu. Jadi kita menampilkan kayak semacam apa ya namanya, testimoni-testimoni gitu ya dari alumni-alumni yang memang sudah berhasil itu. Ya, ya, Gitu. ya. Itu untuk menunjukkan ya bahwa ada beragam profil selain dari sebagai guru gitu. Guru tentu Ya, saja betul. gitu ya, tetapi profil-profil yang lain juga bisa kita tampilkan karena kan esensi dari fakultas itu tadi ya, profil lulusannya itu mau kemana, menarik orang itu di situ ya. Ya, Gitu. baik, Itu baik, sih. baik, baik. Jadi ada foto sekalian, foto juga berarti kan, foto-foto Ya. Pak Nakoy ya, untuk menggambarkan Mm-mm. profil lulusan kita ya. Mm-mm, Itu mm-mm, yang beragam. salah satu Mm-mm, contoh ya, ya, ya. mm-mm, mm-mm. Terus Misalnya. kemudian yang jadi profesional lainnya juga berarti harus Betul. dilihat ya. Mm-mm, Ya, oke, betul. Mm-mm, tergambar ya, betul. mm-mm, mm-mm, Bagus tuh. mm-mm. Ya, Oke. ya itu. Ada lagi Bu Yanti? Cukup. Udah sementara itu kita mau pengen lihat itunya, story Ya, oke. itunya ya, boardnya nanti ya. Berarti langkah pertama barangkali Pak Sidik bikin storyline-nya atau storyboard-nya gitu ya. Baik, Pak. Ya, ya. Ini saya sudah sempat buat sebetulnya. Ah, Yang pertama adalah saya izin share screen ya, Pak. ya, baik, bagus, Oke. bagus, bagus. Mana ya tadi? Ini dia. Ini semacam dummy, Kemarin itu saya berpikir gimana caranya teman-teman itu ataupun nanti tim itu lebih mudah untuk membuatnya gitu ya. Biasanya kalau kemarin pembahasan dengan Pak Yudi kan target pertama adalah membuat semacam buku ya Pak, bentuknya buku Ya, profil begitu yang memberikan gambaran tentang keseluruhan ya, FITK, baik dari expertise kita ada apa saja, kegiatan yang bisa dimunculkan apa saja. Dan sama ya, dengan Bu Yanti tadi kemarin juga saya sempat kepikiran gitu Pak. Ini kalau ini jadi cakep nih kalau pada saat visitasi kita sudah punya hanya dengan satu dokumen ini itu sudah bisa dapat paling nggak sekian persen expertise itu yang visit sudah tahu kita gitu ya, ya. ya, ya, betul. Gitu. Nah, ini kira-kira gambaran semacam ini untuk layoutnya Pak, untuk daminya gitu ya. Yang pertama itu cover, kemudian ada table of content-nya, kemudian ada about FITK, tentang FITK itu apa, kemudian ada welcome message dari Bu Dekan, lalu dilanjutkan visi misi. Jadi lihat ininya dulu apa namanya organisasinya kalau untuk yang dekanat ya. Kemudian milestone kalau kemarin di apa namanya di acara akreditasi itu eh, kita mau mencapai apa itu digambarkan juga begitu ya. Kemudian salah satu yang saya tangkap dari itu kan the best research university lah kira-kira gitu ya, dari visinya hasil rapim yang saya baca. Kemudian budaya organisasi kita itu apa, kemudian muncul di sini timnya. Cuma saya belum ada fotonya Bu Yanti sama Pak Yudi, jadi kita ambil yang Itu harus ke studio dulu fotonya. ya. Itu juga sudah mewakili fotonya kita. Pak Yudi ganteng banget di sini Pak. Boleh itu juga ada. Gitu. Kemudian apa namanya kesekretariatan, kemudian baru kita masuk how we work yang tadi Bu apa namanya Pak Yudi dan Bu Yanti bilang gitu ya. Ini struktur organisasi kita, kemudian ini loh kegiatan kita gitu ya. Ada Tridharma dan juga performance kita gitu ya. Apa yang sudah ada. Tapi ini tingkatnya yang di fakultas gitu.
Mungkin akan ada beberapa halaman lagi yang menampilkan tadi itu Pak, alumni-alumni yang pernah muncul itu belum ada. Nah, kemudian baru halaman berikutnya itu masuk ke program studi. Jadi nanti program studi apa saja yang ini, dan hitungan saya itu kemarin per program studi kalau menghitung ganjil genap halaman gitu ya, supaya dia itu ada di halaman ganjil, jadi begitu buka terus kemudian halaman pertama program studi gitu ya. Nah itu kira-kira mungkin sekitar 4 halaman gitu satu program studi. Gimana caranya bisa menampilkan itu di 4 halaman? Kan 4 halaman kali 18 prodi ada sekitar 70 berapa? Pak Hafiz berapa? 18, 76 ya? 76. Nah, 76 halaman. Halaman pertamanya tentang program studi ini jadi contoh nih Pak. Nah, ini kebetulan kami pernah foto bareng, udah pakai kostum seragam gitu yang PBSI itu, yang ada kan ini ya. Terus kemudian visi misi apa di halaman pertama. Nah ini yang kemarin Pak Yudi sampaikan, bahwa kita perlu menampilkan ekspertis kita gitu ya. Nah ini juga sebetulnya. Nah ini misalnya di Prodi PBSI dia berbagi konsorsium gitu ya. Kalau misalnya mau ditampilkan fotonya semua juga bisa ya. Tapi ini contoh gitu ya. Misalnya ada 3 orang misalnya yang jadi ikonnya di prodi tersebut ditampilkan di mana, baru yang lainnya bentuknya tabel begitu ya. Misalnya tadi nama nih, tabel nama, kemudian ada tabel ekspertisnya apa bidangnya, kemudian kata Pak Yudi tadi tuh link publikasi atau karya-karyanya kemana gitu. Nah, ini kita kasih misalnya ID Sintanya atau ID apanya Scopus kalau sudah ada. Setelah itu kita bicara tentang prodinya, karena kita mau menampilkan apa sih core-nya dari prodi ini gitu kan ya. Misalnya programnya sudah pakai OBE atau apa begitu. Terus proses belajarnya seperti apa gitu ya. Profil lulusannya ini ada satu halaman sendiri nih. Kemudian baru apa yang sudah kita lakukan. Tadi kan Pak Yudi bilang kita harus menampilkan juga dong, bukan hanya apa yang kita inginkan, tapi apa yang sudah pernah kita lakukan. Maka di halaman terakhir di learning activity ini, di halaman keempat, prodi apa yang menjadi andalan, kegiatan andalan di dalam learning activity. Misalnya kalau di PBSI ada pesta ramah, mungkin ada workshop apa, atau mungkin ada festival apa, festival madrasah tadi itu ya. Nah, ini kita tampilkan di halaman. Kemudian lanjut ke prodi berikutnya. Jadi ini kita buat semacam template, baru tinggal kita cemplung-cemplungin. Yang paling penting kita punya datanya gitu kan. Itu data-data yang harus kita konfirmasi dan kita apa namanya? Kita verifikasi dari prodinya masing-masing. Kira-kira mereka maunya gimana yang ditampilkan. Oke, luar biasa itu, keren banget tuh. Ya, gitu. Nah, untuk proses kerja ini kemarin saya coba kan Bu Yanti, Bu Salam Agung tadi kan menyampaikan outputnya apa ya gitu ya. Jadi kalau video belum kepikiran Pak, karena hasil diskusi sementara dengan Pak Yudi waktu itu dan Bu Yanti kan kita masih ke buku profil ya. Kalau video Iya, buku profil dulu, karena video itu ada tim khusus, itu pihak ketiga. oh ada Harus vendornya ya. ada vendornya. Ya baik. Itu paling kita cuma ngasih ini aja, apa namanya, masukan aja apa yang kita inginkan. Baik. Gitu. Karena itu harus pihak ketiga, menurut anggaran ada anggarannya. Oh baik. Nah, kalau untuk proses kerja untuk yang buku profil ini, saya mencoba menerawang ini adalah kira-kira ada 2 fase, Pak. Fase pertama itu adalah kita lakukan benchmarking, layout desain seperti apa, seperti yang tadi Bu Yanti bilang, ada story lainnya itu. Kemudian kita bikin dummy, kemudian di fase pertama ini kita mengumpulkan data baik dari profil fakultas, data di prodi, kemudian stok foto, karena isinya buku itu pasti 2, desain foto, kemudian narasi gitu ya. Pikiran saya narasi ini bisa diambil dari borang, bisa diambil dari rilisan yang sudah di website ada,
kemudian apa namanya template share. Bu Yanti kan tuh udah lengkap tuh sebetulnya. Itu Ya, juga betul. bisa. Nanti saya itu sekalian aja di layout sama Pak Sidik tuh. Terus Ya. boleh, boleh, boleh. Kemudian ada di fase pertama itu nanti kalau sudah jadi kontennya apa yang kira-kira masuk, kita akan buat dummy-nya dan nanti ada ahli bahasa. Ahli bahasa di sini makanya sudah ditampilkan, sudah diajak Pak Fudo Ili untuk bahasa Arab dan Pak Agus nih. Nah, untuk bahasa betul. Zimbabwe ya Pak Agus ya. Mana Pak Agus? Siap. Neneng Ah, sama Nurjana Neneng. itu Ya, bahasa mana itu? ya. Bahasa Sunda. Boleh. Gitu. Kemudian baru kita masuk ke fase kedua, Pak. Di fase kedua Ya. itu adalah kita sudah layouting, sudah ada drafting dummy-nya. Ya. Kita perlu review oleh fakultas dan prodi. Jadi sudah ada di ACC dulu sama prodi sama fakultas. Kami tidak ingin atau kita tidak ingin sudah cetak baru ada komplain. Iya, betul. Jadi harus direvisi. Paling tidak 2 kali lah ada reviewnya. Jadi review dummy, kemudian kita revisi, kita cetak sampel, kemudian review kedua. Sudah oke nggak? Dan kita buat tanda terimanya nanti Pak Hafiz, jangan lupa. Kita buat tanda terima dari mesin browsing prodi, kaprodinya. Sudah oke, sudah disesuai dengan yang oleh prodi, misalnya expertise-nya, ID-nya, leader-nya, namanya, dan sebagainya macam itu. Kemudian mereka sudah approve, baru kita rilis cetak, gitu Pak. Jadi saya kira seperti itu. Kalau target ambisi sih, Bu, target ambisi itu di awal Oktober kalau bisa udah beres, karena semester depan kan kita udah ngajar, kemudian di 15 September itu kita sudah submit ya Bu Yanti ya untuk akreditasi. Nah, 15 September. Nah, paling tidak 2 minggu penuh sambil menunggu visitasi kita sudah punya amunisi gitu. Jadi pada saat visit mudah-mudahan pada saat visit buku profil ini bisa berkontribusi terhadap akreditasi internasional gitu. Alhamdulillah. Demikian Pak Yudi harapannya. Ya. Ini apa? Boleh ya nyela ya sedikit aja gitu. Tentang posisi dosen dan kepakarannya gitu. Memang yang akan kita lakukan di akreditasi internasional itu dibutuhkan bukan handbook ya, namanya apa gitu kan, untuk profil terkait dengan staf-staf kita dengan kepakarannya itu merupakan bagian apendik yang harus ada gitu. Makanya nih kita tuh lagi mau menyebarkan ke dosen-dosen untuk mengisi profil tersebut gitu ya. Jadi sekaligus untuk sebagai daya jual, branding dari dosen-dosen kita ketika dosen-dosen kita itu akan dijadikan entah itu narasumber, supervisor gitu, atau diajak kolaborasi gitu ya, baik riset maupun penulisan buku. Nah itu kita akan kepada dosen-dosen tuh kita akan menyebarkan JIPOM gitu ya. JIPOM beserta ada link untuk fotonya yang terbaru mereka juga gitu. Nanti itu mungkin bisa digunakan tuh untuk profil ya. Cuman gini Pak Yudi, apakah ini akan jadi handbook fakultas yang lengkap semuanya dari aktivitas kurikulum dan sebagainya gitu ya? Atau ini nanti dari handbook itu bisa kita ambil brosur untuk kepentingan brosur-brosur misalnya gitu. Nah, itu mungkin yang harus ini kayaknya kalau saya melihat ini storyline nanti yang akan dibuat itu memang kayak company profile gitu ya, semuanya gitu. Itu bukan? Ya, nanti kita sepakati aja yang seperti apa gitu ya. Kalau tadi yang Agung kan kepentingan publikasi sesaat gitu ya untuk nah kalau ini kayaknya lebih ke yang memang company profile-nya gitu. Profil ya. Gitu. Makanya nggak apa-apa sih bikin beberapa juga nggak apa-apa. Ya.
Tak percaya ada pemegang anggaran ini. Iya, kita biar tergambarkan kalau nggak masuk ke tahun ini, kita masukkan ke tahun depan kan begitu. Nah, yang penting idenya udah Ya. idenya udah tergambar gitu, tergambarkan Ya, dulu. oke. Terus nanti juga biar nanti di anggaran tuh muncul gitu aja sih. Ya. Walaupun nggak ini juga sih Sebenarnya ini kan bisa ini Pak Yudi bisa dicetak dalam bentuk company profile ya gitu ya. Itu juga kan bisa ya. Ya. Walaupun tidak dicetak gitu ya, tetapi dalam bentuk PDF bisa dibaca oleh semua orang gitu ya, dalam bentuk buku yang bisa dibaca oleh semua orang, di-download itu juga bagus gitu ya. Dicetakan juga harus ada Bu Yanti, masalahnya Ya, kan untuk betul, ya untuk oleh-oleh. oleh kamu gitu kan. Iya, Ya. betul. Untuk apa dibuat tapi nggak dicetak juga kan sedih banget sih yang bikin. Betul. Iya dong. Ya, cetak dengan dengan kertas lux gitu kan. Kertas halus lux itu. Gitu. Iya. Ya saya kira udah tergambarkan sih, itu sudah terbantu gambarannya tadi, dummy-nya membantu kita untuk berpikir lah. Bisa di-share aja nanti Pak Sidik ya untuk dicermati bersama-sama, masing-masing gitu nanti masing-masing mencermati dummy-nya tadi itu dengan jadwalnya, biar nanti Bu Dekan juga punya gambaran. Kan nanti Bu Dekan juga nanti bacakan gitu. Itu aja Bu, Pak Sidik. Bu Dekan bergabung nih Pak. Pas udah ada. Ya. Pas banget. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Alhamdulillah. Ya, Cuman saya nggak pakai headphone, jadi suaranya kemana-mana. Nggak apa-apa, Bu. Harus di ini lagi berarti Pak Sidik, digambarkan lagi tuh dummy-nya. Oh iya, saya share lagi gitu maksudnya Pak. Iya. Ya, ini aja singkat aja nggak apa-apa. Oh ya, Jangan baik. terlalu banyak nanti kesorean. Baik Bu. Ini tadi kami sudah brainstorming bersama Pak Yudi dan Bu Yati juga Bu Agung terkait profil fakultas. Nah, pada akhirnya ada dummy yang sempat kita coba buat untuk mendapatkan gambaran kira-kira seperti apa nanti buku profilnya. Ini nanti akan kita jadikan storyline Ibu. Yang pertama ada cover bagian depan, kemudian ada table of content, kemudian ada tentang FITK, lalu ada welcome message dari Ibu, dari Bu Dekan, lalu ada visi misi organisasi, milestone kita, apa yang mau kita capai itu, kemudian budaya organisasi, sampai kepada tim fakultas. Di sini fotonya Pak Yudi masih waktu beliau tahun 70-an. Udah cocok gitu mah udah, nggak usah diganti. Jadi belum ada ininya. Terus Tinggal diganti foto-fotonya ya. Ya, diganti. Kemudian ada struktur organisasi, lalu ada aktivitas kita, core bisnis kita di Tridharma, tapi dalam wide perspektif ya, dari fakultas perspektif. Kemudian performance kita, nanti ada masukan tadi ditambahkan tentang alumni-alumni yang sudah berkiprah di luar. Lalu halaman berikutnya adalah profil program studi. Tadi Pak Yudi sempat menyampaikan bahwa bagaimana dari satu profil ini kita bisa menunjukkan kepada dunia bahwa FITK itu kaya dengan SDM-nya dan masing-masing punya core-nya masing-masing yang sesuai dengan keahliannya, expertnya gitu. Dan sejalan dengan itu juga yang ternyata dibutuhkan menurut Bu Yanti untuk akreditasi internasional kita. Jadi ekspertisnya apa sih di sini? Dan menurut Pak Yudi juga ini jadi penting karena menyadarkan para dosen untuk positioning mereka ada di mana gitu ya untuk bidang keilmuan. Lalu di halaman berikutnya ini adalah profil program studi, ada 4 halaman yang nanti mungkin kita berikan slot apa yang ingin ditampilkan oleh program studi. Halaman pertama itu tentang program studi, tentang mungkin sejarah berdirinya ataupun
visi misinya dan sebagainya tentang prodi itu. Lalu halaman berikutnya adalah tim di program studi. Nah, ini yang tadi saya maksud mengakomodasi apa namanya permintaan dari Pak Yudi bahwa kita menampilkan expertise. Sini ada mungkin nggak semua dosen bisa kita tampilkan ininya, tetapi ada siapa yang jadi leading di prodi itu gitu ya. Lalu di bawahnya itu tabel-tabel expertise-nya apa gitu. Kemudian kurikulum prodinya seperti apa, bisnis proses kita di prodi itu bagaimana, lalu ada rekam jejak lah, learning activity, kegiatan-kegiatan yang menjadi andalannya program studi kita tampilkan di situ gitu ya. Ini jadi menjadi daya tarik lah buat orang-orang kalau mau studi di prodi ini, berarti mereka akan dapat ini, dapat ini, dapat ini. Kemudian terakhir nanti halamannya prodi selanjutnya sampai halaman terakhir. Kira-kira itu Bu Dekan gambaran sementara untuk draft kasar lah ya. Mungkin nanti akan berjalan ada masukan-masukan. Yang jelas fase pertama adalah kita mengumpulkan data, baik itu data narasi maupun data foto-foto yang akan kita minta ke program studi. Setelah itu baru kita layouting dan approval. Jadi nanti sebelum ini cetak dan rilis, tetap harus ada approval dari fakultas maupun program studi. Jangan sampai sudah cetak, udah naik cetak, udah ini baru ada yang komplain gitu. Kita mengantisipasi hal tersebut. Kira-kira itu Bu Dekan. Mungkin ada arahan lain atau masukannya. Terima kasih. Ya, makasih banyak. Saya kira sih udah cukup ini aduh sebentar deket sama ini Agung. Sudah cukup bagus ya. Desainnya. Tadi plotting ininya juga udah cukup bagus. Cuman mungkin nanti untuk yang prodi itu kita bisa kita pikirkan ya, yang perlu kita tonjolkan apa gitu. Misalnya kayak akreditasi, meskipun akreditasi prodi kita kan masih belum semuanya unggul ya. Tapi kayak misalnya yang dia udah ONQE misalnya, nah itu juga mungkin perlu dikasih keterangan ya. Terus dosen juga gitu, mungkin ada beberapa yang memang perlu kita tonjolkan gitu ya. Ya mungkin nggak bisa semuanya karena dosen kita cukup banyak. Nanti mungkin bisa dikasih link atau apa, atau kalau untuk di website mungkin nanti bisa kita kasih semuanya ya. Kalau di website kan tidak terbatas pada jumlah halaman misalnya. Sama ini nih harusnya kita nanti punya tim yang bisa menerjemahkan profilnya itu ke dalam bahasa Inggris sama bahasa Arab ya. Nanti kita mungkin bisa ini ya Pak Yudi bisa dipikirkan anggaran untuk penerjemahannya gitu. Tapi saya kira penting itu karena kita mau go international jadi ya harus bisa accessible gitu ya untuk orang-orang yang hanya bisa bahasa Inggris atau bahasa Arab gitu. Saya kira sih mungkin itu ya. Tapi memang PR-nya adalah mengumpulkan data-datanya tentu ya. Sebenarnya ini sejalan juga dengan yang kemarin dibuat di tingkat rektorat ya. Jadi di LP2M kan juga sedang mengerjakan hal yang sama dan ini nanti bisa kita jadikan sebagai database gitu ya untuk kita memetakan kita punya sumber daya yang kuat di bidang apa aja gitu. Jadi itu juga bisa jadi bahan untuk mengkapitalisasi gitu kira-kira begitu ya. Ya mungkin itu aja Pak. Baik, terima kasih Bu. Pak Sidik dan teman-teman. Baik. Terima kasih udah dibuatkan ini ya draft rencana nanti modelnya akan seperti apa. Saya kira bagus. Baik, terima kasih Bu Terima Dekan. kasih. Ini waktu meeting kita tinggal 5 menit lagi dan di ruangan ini yang tadinya ramai udah pada pulang Bu. Nah besok lagi kalau mau kayak gini Iya. bilang aja ke Pak Yudi atau siapa gitu minta dibikinin link zoom-nya jangan malu-maluin iya. aja nih link zoom-nya yang Ta- 40 menit harus Tadinya Pak Yudi mau malu-maluin aja. tadinya mau offline Bu. Saya Iya. ngedadak dapat ini panggilan dari pembimbing masalahnya. Iya. Ya nggak apa-apa, mendadak kita bikin link juga 5 menit nggak sampai udah selesai. Tadi linknya dipakai Disdos Bu. Kebetulan tadi Disdos. Kan kita punya 4. Oh ada 4 ya? Saya nggak tahu. Iya. Baik. Baik. Iya nanti kalau nggak dapat itu tinggal minta sama Pak Yudi tuh link. Masa link zoom kita Iya. nggak Ada fasilitas. di ini di saya lupa tuh di Pahri. Untuk Ya, di Nextnya Fahri tapi apa? memang harus di itu ya harus diperjelas karena
Bu Yanti juga baru tahu hanya ada satu gitu Iya. yang dipegang. Ya. Untuk terjemahan Bu, kita sudah Apa lagi dan mengajak ini Bu, untuk terjemah itu sudah ada Pak Fudoili sama Pak Agus itu Bu. Saya Untuk aja bisa bikinin link Zoom-nya, meskipun pakai punya pusat bahasa ya. Karena masih nempel di laptop saya. Oh. Baik, terima kasih Bu Dekan. Pak Yudi, jadi bagaimana kesimpulan untuk hari ini? Ya, saya kira cukup untuk cukup sementara ya? mah kan. Baik. Rencananya juga kan tadinya mau brainstorming aja sih awal-awal ini. Ya. Itu lebih dari cukup brainstormingnya. Ya, Udah luar biasa ya. Alhamdulillah. Ya. Udah ada Baik. bentuknya lah ininya, udah ada bentuk apa tuh udah kebayang lah ya Ya. nanti Udah, bentuknya betul. akan seperti apa. Betul. Tinggal mungkin dibikin timeline ya, timeline kapan menyelesaikan apa gitu. Dan Timeline-nya begitu udah ada juga, Bu. Timeline-nya udah juga ada ada tadi. Oh, oke. Udah ada. Ini timelinenya Bu mungkin agak ambisius karena apa namanya tadi berharap ini bisa berkontribusi buat visitasi gitu ya kan pada saat akuin nanti. Jadi kan kita submit di tanggal 15 gitu ya. Kalau bisa nggak jauh dari pertengahan September itu sudah ada lah. Harapannya demikian. Mudah-mudahan tercapai, Allah ridho dan dimudahkan segala perjalanannya. Oke. Baik. Ya, oke, makasih banyak. Alhamdulillah udah ada timeline-nya ya. Ya, Baik. udah, Bu. Cukup Pak Sodik, Pak Sidik ya. Kita cukupkan hari ini pertemuan Ya. perdana ini. Mudah-mudahan pertemuan ini jadi pertemuan yang Allah ridhoi. Kita bisa memajukan FITK ke depan lagi dan Amin. banyak keberkahan dan kebaikan bersama. Terima kasih Bu Dekan sudah menyempatkan waktunya di tengah kesibukannya bersama Bu Wadek, Bu Salamah Agung. Dan juga terima kasih Bu Yanti dan Pak Yudi membersamai kita pada hari ini. Teman-teman juga yang lainnya, Pak Agus, yang lagi di New York, Pak Agus kalau nggak salah Bu. Kemudian dia lagi di New York apa di mana kemarin? Oh gitu. Jauh pokoknya Bu, jauh. Jauh katanya. Dan juga ada Bu Neneng, Pak Hafiz tadi, Bu Atikoh, Pak Fudoil sempat bergabung di awal. Terima kasih. Kita akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semua alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Terima kasih Ibu. Selamat beraktivitas kembali Ibu. Terima kasih. Pak Yudi hati-hati di jalan Pak. Saya Yo. meeting ya Pak. Ya. Baik.